adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Pasti baik kan? Senang banget ya kita bisa ibadah sama-sama lagi kayak minggu-minggu yang kemarin. Tapi sebelumnya kita mau mengucap syukur dulu sama Tuhan karena berkatnya yang tiada hentinya buat kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita memulai ibadah kita pagi ini. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau masih kumpulan kami untuk bersama-sama beribadah online Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau mau jaga pikiran, perkataan, dan hati kami supaya kami bisa fokus memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita sembah Tuhan sama-sama adik-adik. Haleluya Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah sertai kami tadi selama kami puji-pujian. Kiranya apa yang kami nyanyikan Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau mau jaga hati kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, luar biasa. Kalian memuji Tuhan dengan semangat, dengan sepenuh hati. Pasti Tuhan Yesus senang sekali. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Sudah siap semuanya? Siapkan Alkitab kalian. Siapkan hati kita semua untuk mendengarkan firman. Adik-adik yang manis, tahukah kalian penampilan kakak seperti ini? Mau apa coba? Ada yang bisa menebak? Betul sekali, kakak dapat tugas untuk membangun sebuah gedung, merencanakan membangun sebuah gedung. Wah, kalau membangun sebuah gedung itu harus direncanakan dengan baik-baik, dihitung dengan teliti sekali supaya bangunan itu kokoh, kuat, tidak bermasalah. Nah, untuk selanjutnya biar kalian lebih jelas bisa melihat kalau membangun itu seperti apa, coba kita lihat video yang berikut ini. Ada dua orang yang hendak membangun rumah. Yang satu dengan susah payah menggali tanah dan menghancurkan batu demi membuat dasar yang kuat untuk rumahnya. Tapi kemudian datang seorang lain yang mengejek pekerjaan. What in the world are you doing? I'm digging the foundation for my house. Up here? The soil sits on a huge rock. It'll take you forever to dig here. Yes, but just think how strong the house will be when I'm done. Just think of all the time you'll have wasted. We'll make do somehow. Suit yourself. I'm building over here. But that soil is too sandy. You can't build on that. It isn't safe. Pish posh. I'll build on it all right. And I'll be done in half the time it takes you. Bapak yang membangun di atas pasir ingin agar pekerjaannya cepat selesai. Sehingga dia mencari tanah yang mudah untuk dikelola. Dia memilih pasir karena lebih mudah untuk digali. Meski diperingatkan bahwa membangun rumah di atas pasir berbahaya, dia tetap tidak peduli. Maka mulailah mereka berdua bekerja membangun rumah. Dengan susah payah, mereka membangun rumah yang paling bagus sesuai dengan keinginan mereka. Benar saja, bapak yang membangun rumah di atas pasir selesai lebih cepat. Tapi apakah rumahnya kuat? And just in time for the rainy season. Pay no attention, boys. We're doing the right thing. Tepat sebelum hujan, bapak yang membangun rumahnya di atas batu berhasil menyelesaikan rumahnya. Lalu turunlah hujan, datanglah badai dan banjir. Lihat, karena hujan yang lebat, air sungai semakin tinggi dan meluap. Namun, bapak dengan rumah di atas batu tidak khawatir. Sebab, rumahnya aman di atas batu yang kokoh. Tapi, bagaimana dengan bapak yang membangun rumah di atas pasir? Don't worry, boys. The river can't hurt the rock beneath us. Stop your whining. Not a single drop has come through. It's not the roof I'm worried about. Tiba-tiba, air sungai yang meluap mulai masuk ke dalam rumah bapak itu.
karena fondasi rumah itu berada di atas pasir yang tidak kuat, sehingga air dengan mudah dapat melanda dan menggoncang rumah itu. Grab the rope. We don't need your help! Come on, Children. Hold on to me. Where are you going? We can save it! Get back here! Oh, please! Please save him! Please! Dengan mudah, air menghanyutkan dan menghempas serta menyapu bersih rumah yang didirikan di atas pasir yang lemah. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat bagaimana di video itu kalau orang yang membuat bangunannya di atas pasir seperti apa? Ya, betul, hanyut. Datang hujan, datang banjir, badai, rumahnya tidak kuat, rumahnya roboh dan dihanyutkan. Walaupun bangunannya bagus sekali. Itulah resikonya kalau membangun rumah di atas pasir. Beda lagi dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu yang kuat. Bangunannya kokoh, kuat. Datang banjir, datang hujan, datang badai, rumahnya tetap kokoh berdiri dan tidak membahayakan dirinya maupun keluarganya. Ya, adik-adik, demikian juga dengan kita. Kita ini anak-anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Seperti sekarang ini kalian beribadah, walaupun online kalian tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan itu Tuhan senang dan akan membuat kita kuat di dalam mengiring Tuhan. Mungkin kita dapat masalah, dapat persoalan, dapat kesusahan, atau mungkin juga kemarin-kemarin ada yang sakit. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, nah Tuhan pasti menolong. Asal kitanya tetap ada di dalam takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Berarti kita sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apakah adik-adik mengerti? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana rumah yang didirikan di atas batu. Apa itu artinya? Artinya kehidupan kita harus berlandaskan firman Tuhan. Firman Tuhan itu diumpamakan batu yang kuat, yang kokoh. Dia adalah fondasi untuk kehidupan kita. Nah, gimana Alkitab itu atau firman Tuhan itu boleh menjadi fondasi untuk kehidupan kita? Apa yang kita lakukan setiap hari supaya hidup kita kokoh beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan tiap hari, berdoa tiap hari, terus memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan sangat senang dipuji, dimuliakan. Nah, adik-adik, untuk selanjutnya kita harus tambah hari, tambah sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan dengan itu semua Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi kuat, menjadi kokoh, sehingga kita tidak takut lagi kalau kita menghadapi masalah, persoalan, apapun yang menimpa diri kita, kita akan tetap ada kuat di dalam Tuhan. Apalagi kalau kita sedang bersuka cita, sedang bahagia, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita juga, dan Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Nah, di sini kalian mengerti? Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar dengan super ayat. Super ayatnya diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-11. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, adik-adik, udah bisa ya? Mazmur 119
ayat 11. Di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Wow, adik-adik, tidak terasa waktu ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi kalian tidak usah khawatir, minggu depan masih ada ibadah online kita. Kalian juga bersiap-siap untuk ibadah kita selanjutnya. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Mari bangkit berdiri. Ya, kita tutup mata, lipat tangan kita akan berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sudah memimpin ibadah kami pada hari ini walaupun secara online. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, rahmat dan kemurahan yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, Engkau tolong supaya firman-Mu boleh tertanam, tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, roh hikmat, akal budi dari Tuhan untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami seminggu lamanya untuk beribadah lagi Tuhan, dan memberkati hari-hari kami Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur berterima kasih kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi kita sudah berdoa. Sekarang password kita pada minggu ini: Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Nah, kalian sudah tahu passwordnya kan tadi? Tuhan adalah kekuatanku. Segera kirimkan ke bunda kelas kalian supaya kalian dapat aktivitas. Nah, jangan lupa cepat-cepat dikerjakan dan dikirim secepatnya ke bunda kelas kalian. Nah, sekarang kakak mau meneruskan tugas kakak untuk membangun bangunan yang kokoh, rumah yang kuat. Nah, kalian bantu doa ya. Nah, sampai jumpa minggu depan di ibadah berikutnya. Dadah, sampai jumpa. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Kasih Tuhan, hari ini email ulang tahun. Berkati email dan jadi saksi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, email berdoa. Haleluya, amin. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus menambahkan umur 1 tahun lagi kepada saya. Dalam umur baru ini, saya akan lebih mencintai Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Halo, puji dan syukur saya kepada Tuhan karena pertambahan umur saya. Banyak berkat Tuhan yang luar biasa selama 10 tahun ini. Saya ingin menjadi lebih baik, lebih taat kepada orang tua dan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Jen. Saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan sudah menyertai saya sepanjang umur saya. Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan sudah memberikan saya keluarga dan teman-teman yang baik, kesehatan dan studi saya juga. Di umur saya yang makin bertambah, saya mau semakin mencintai dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih. God bless you.